sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Saya mengambil sumbernya dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Di hadis Arba'in Nawawi hadis ketiga disebutkan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, 5 perkara ini itu diibaratkan sebagai fondasi atau tiang dari suatu bangunan. Jadi yang mana nantinya akan mengokohkan bangunan tersebut. Yang pertama, syahadatul alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Menyembah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak cukup. Kita juga wajib untuk mentauhidkannya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dan berhak untuk disembah, dengan cara kita tidak berbuat syirik dan tidak menggantungkan hal-hal selain kepada Allah. Dan kita juga wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan tidak berbuat bid'ah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua ialah mendirikan sholat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara mereka orang-orang kafir adalah sholat, dan barang siapa yang telah meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Percuma ketika ada seseorang yang melakukan amal-amal soleh, tetapi dia tidak mengerjakan kewajibannya, yaitu mengerjakan sholat, maka amal-amal yang dikerjakannya itu hanya sia-sia. Malahan zaman sekarang banyak orang yang malah meninggalkan sholat, melalaikan sholat, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Padahal nanti di akhirat, amal yang akan pertama dipertanyakan ialah sholat. Sholat merupakan salah satu tiangnya agama. Tetapi kalau ketika sholat sudah ditinggalkan, maka bangunan tersebut akan roboh. Mengapa demikian? Karena sholat itu merupakan tiang yang sangat berpengaruh. Kita ibaratkan dengan memegang sebuah botol. Jari telunjuk diibaratkan sebagai berhadi ke Baitullah, jari tengah diibaratkan sebagai puasa di bulan Ramadan, jari manis diibaratkan sebagai mengeluarkan zakat, dan jari kelingking diibaratkan sebagai sholat, lalu jempol diibaratkan sebagai bersyahadat. Nah, ketika kita tidak mengerjakan ibadah haji, botol ini masih bisa dipegang. Ketika kita tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, botol ini masih bisa dipegang. Ketika kita tidak mengeluarkan zakat, botol ini masih bisa dipegang oleh sholat dan syahadat. Tapi ketika sudah tidak mengerjakan sholat, maka botol ini menjadi terlepas. Begitupun dengan tiang agama yang diibaratkan sholat merupakan salah satu tiang agama yang paling kokoh dan berpengaruh. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang ketiga ialah mengeluarkan zakat. Ada hadis Nabi yang mengatakan tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Barang siapa yang sudah mau mengeluarkan zakat tetapi dia tidak mau mengeluarkannya, maka nanti di akhirat harta tersebut akan datang sebagai ular jantan dengan taringnya yang berbisa. Lalu ular tersebut akan memakan orang tersebut sambil berkata, "Aku hartamu, aku yang selama ini kamu simpan, aku yang selama ini kamu tidak mau keluarkan." Na'udzubillahi min dzalik. Zakat itu bermacam-macam, ada zakat fitrah, zakat mal, zakat buah-buahan, zakat peternakan, tapi ada syarat-syaratnya yang tertentu. Seperti dalam zakat buah-buahan hanya 2 buah yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu anggur dan kurma. Adapun dalam zakat peternakan hanya beberapa hewan yang termasuk ke dalam golongan hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu unta, sapi, kerbau termasuk ke dalam sapi. Terus domba hanya 4. Lalu selanjutnya wasoma Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, Nabi pernah bermimpi. Lalu di dalam mimpi itu Nabi melihat ada orang yang digantung dalam keadaan bibirnya itu pecah-pecah, berdarah
dan bercampur dengan nanah. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, "Haulai, siapa dia?" Malaikat menjawab, "Dia adalah orang yang suka berbuka puasa di bulan Ramadan tetapi bukan di waktunya. Jadi di siang bolong dia suka makan." Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima ialah berhaji ke Baitullah bagi orang yang sudah mampu. Nah, ini tuh mampu dalam segi apanya? Dalam segi jiwa, harta, dan fisik. Mentalnya harus kuat, lalu hartanya harus memiliki bekal untuk dia nanti di Mekah ataupun untuk keluarga yang ditinggalkannya di sini. Lalu fisiknya juga harus sehat karena haji itu merupakan ibadah yang besar. Selanjutnya ada rukun iman. Faslun arkanul iman sitatun. Rukun iman ada 6. Iman, apa itu iman? Atas diku bijami iman ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidururuh la mutlaqan. Membenarkan terhadap segala macam hal yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam hal yang wajib diketahui secara darurat oleh orang Islam, bukan segalanya. Ilmu darurah. Apa sih ilmu darurah tuh? Ilmu darurah ialah ilmu yang tidak mungkin orang Islam itu tidak mengetahuinya, seperti ilmu dalam sholat. Ilmu sholat itu kan tidak mungkin orang Islam tidak mengetahuinya, pasti mengetahuinya. Yang pertama, antu'mina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Buktinya mana? Ini ciptaannya. Setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, lalu kita meyakini dengan sifat-sifatnya. Sifat yang wajib di Allah ada 20, sifat yang mustahil di Allah ada 20, dan sifat yang jaiz di Allah ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan segala perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Wa malaikatihi. Rukun iman yang kedua ialah percaya kepada malaikatnya Allah. Malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari nur cahaya, yang tidak bergender, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa. Nah, jumlah malaikat itu banyak, saking banyaknya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya. Yang Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Lokir, Atid, Malik, Ridwan. Yang 10 itu wajib kita mengetahuinya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Rukun iman yang ketiga ialah kita percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab itu kalamullah, dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengimani terhadap kitab-kitabnya Allah. Kitab yang diturunkan ke dunia ini tidak hanya Al-Quran, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, warusulihi, dan utusan Allah. Nah, rukun iman yang keempat ialah kita mempercayai kepada utusannya Allah, meyakini bahwa utusan Allah itu ada, dan kita juga wajib meyakini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis, seperti Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, kita wajib meyakini semua nabi-nabi yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang meragukan salah satunya, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi kita wajib meyakini bahwa ada utusan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, jumlah nabi itu ada 124.000 orang, dan jumlah rasul yang menyebutkan 313, ada juga yang menyebutkan 315 orang. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 25 nabi dan rasul. Wabil yaumil akhiri. Yang kelima, kita percaya terhadap hari akhir. Nah, rukun iman yang kelima, kita percaya terhadap hari akhir. Hari akhir yang meliputi hari pembalasan, hari dibangkitkan, hari
dari ditimbangnya amal, neraka, surga, kita wajib meyakini semua itu. Dan kita juga wajib meyakinkan bahwa semua itu pasti kita akan melewati dan alami. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang keenam ialah percaya terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yang baik ataupun yang buruk itu datang dari Allah. Ketika ada seseorang yang mengira bahwa takdir baik itu datang dari Allah dan takdir buruk bukan datang dari Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Karena hakikatnya semua hal yang datang kepada kita, entah itu takdir baik ataupun takdir buruk, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dari Allah, sedih pun dari Allah. Tetapi ketika kita mengira hal yang menimpa kita itu buruk, menurut Allah itulah yang terbaik. Jadi mau baik ataupun buruk, menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik semuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.